Selamat siang. Kami dari kelompok 16 ingin akan menjelaskan tugas komprehensif yang diberikan yaitu analisis dampak berat tangki karbon dioksida liquid terhadap kinerja dan stabilitas kapal. Ini anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Nah, ini untuk outline outline prestasi kami terdiri dari 7 bagian. Nah, ini untuk study case-nya itu kalau yang diberikan itu adalah jadi Indonesia akan memulai proyek mengurangi sisi US untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, berarti dengan caranya adalah dengan mengubah karbon dioksida menjadi liquid karbon dioksida dan mengangkut liquid karbon dioksida melalui kapal dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Laut Natuna. Nah, ini tugas kami adalah mengembangkan sistem transportasi yang aman dan efisien serta menganalisis dampak tangki terhadap stabilitas kapal. Next. Nah, ini untuk bagian pertama apa itu sih liquid liquid carbon dioxide carrier ini ya sebagai awalan yang kita tahu liquid carbon dioxide itu adalah karbon dioksida yang terkompresi dengan tekanan tinggi dan didinginkan sehingga membuat fase karbon dioksida berubah dari gas menjadi cair. Nah, dari gas cair itu pun akan dipindahkan ke tangki untuk dipindahkan. Nah, kenapa menggunakan kapal dalam pemindahannya? Ya, kan biasanya sih biasanya liquid karbon dioksida itu dipindahkan menggunakan jaringan pipa bawah laut karena lebih hemat biaya. Tetapi pada jarak perpindahan lebih dari 300 km lebih efektif menggunakan kapal karena tidak membutuhkan konstruksi pipa bawah laut yang panjang sehingga nilai ekonomi penggunaan kapal lebih baik jika jarak jauh. Nah, karena pada kasus liquid pada studi kasus ini liquid karbon dioksida akan dipindahkan dari Tanjung Priok ke Laut Natuna yang jaraknya 1.500 km. Maka lebih bagus menggunakan kapal liquid carbon dioxide carrier. Nah, mungkin ini grafik perbandingan antara distance transport dan cost transportationnya da- dari pipeline dan kapal. Kalau di sini dilihat dari grafik ini kalau untuk jarak jauh lebih efektif kapal. Oke, next. Nah, ini untuk penjelasan dari kapal carbon dioxide carrier itu adalah kapal tanker khusus membawa liquid carbon dioksida dengan karakteristik utamanya adalah terdapat tangki penyimpanan liquid itu di bawah dek, di bawah dek. Nah, perbedaannya dengan kapal lain terletak pada bentuk kargo tank di bawah deknya yang berbentuk 2 tangki saling bersinggungan. Ini contoh konsep kapal dari website tersebut yaitu seperti ini contoh konsepnya kapalnya. Nah, kenapa tangkinya dibuat dibuat 2 tangki, 2 pasang tangki? Itu entah ada hubungannya dengan stabilitas kapal yang akan dia bahas nanti. Ini seperti ini bentuk konsep tangkinya. Dan inilah general arrangement kapal itu dan ini pemodelan 3D kapalnya. Hmm. Next. Baik, kemudian pembahasan mengenai efek permukaan bebas dan fenomena gelombang cairan bisa di next. Nah, efek permukaan bebas merupakan gambaran pergeseran cairan dalam tangki yang terisi sebagai respon terhadap kemiringan atau heel atau gerakan berguling rolling yang dapat mengurangi stabilitas kapal. Nah, hal ini berdampak terutama pada bagian metacentric head atau ketinggian GM yang merupakan indikator utama dalam stabilitas. Nah, jadi eh, pergerakan ini terjadi ketika cairan itu bergerak ke samping di dalam tangki. Hal ini dapat menaikkan pusat gravitasi kapal, mengurangi GM dan lengan mengembali atau geset sehingga menurunkan stabilitas kapal. Bisa di next. Fenomena fenomena sloshing cairan. Nah, fenomena ini terjadi ketika tangki yang berisi cairan mengalami gerakan osilasi atau apa namanya kayak dengan bandul itu kembali-kembali gitu. Nah, seperti rolling atau pitching pada kapal. Cairan di dalamnya mulai bergerak. Jika gerakan ini sesuai dengan frekuensi alami cairan dalam tangki, osilasi cairan dapat meningkat, menghasilkan gelombang yang lebih besar dan sloshing ekstrim.
cairan dapat menghantam dinding tangki, menciptakan variasi tekanan dan perpindahan massa yang dapat menghasilkan momen atau torsi yang kuat dan dapat mengurangi stabilitas kapal. Nah, bisa dilihat bahwa terdapat animasi simulasi bagaimana pergerakan sloshing ketika berada di dalam tangki. Bisa di next. Nah, apa aja sih dampak dari pemuatan cairan di dalam tangki terhadap stabilitas? Yuk bisa masuk pembahasan. Ya, yang pertama, sloshing menghasilkan momen miring akibat inersia cairan yang bergerak yang dapat mengganggu stabilitas kapal di laut bergelombang atau ketika kapal itu bergulir. Gaya dinamis dari sloshing menghasilkan momen berlawanan yang dapat mengurangi kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegak setelah miring atau heeling. Hal ini dapat terjadi sangat signifikan mengurangi stabilitas transversal kapal, terutama jika tangki berukuran besar atau terletak di tinggi di lambung kapal. Terus yang kedua, sloshing semakin intensif ketika maaf, yang kedua, bentuk tingkat pengisian dan posisi tangki mempengaruhi dinamika sloshing. Maksudnya gimana? Tangki yang lebih besar dengan struktur internal yang lebih cenderung mengalami sloshing yang lebih intens, yang meningkatkan tekanan pada dinding tangki. Gaya yang berulang ini dapat membebani struktur tangki, terutama jika terjadi osilasi yang sangat kuat. Dan yang terakhir, sloshing semakin intensif ketika frekuensi roll kapal sejalan dengan frekuensi alami cairan dalam tangki. Efek resonansi ini dapat membesar gerakan troll secara drastis yang dapat menimbulkan risiko signifikan pada stabilitas kapal, terutama dalam kondisi laut yang bergelombang. Atau mungkin lebih parahnya yaitu kapal itu mengalami capsizing atau berguling. Bisa di X. Mungkin ini bisa jadi gaya akibat sloshing bisa mengubah titik center of buoyancy kapal akibat gaya berlebihan gerakan fluida di cargo tank. Nah, kalau di sini menjadikan angel of hill kapal besar dan mengurangi kemampuan kapal kembali posisi sebelumnya. Jika kapal jika di sini dilihat jika titik buoyancy yang baru lebih di bawah titik buoyancy yang lama, kapal akan mengalami kondisi unstable dan membuat kapal tidak bisa kembali ke posisi sebelumnya. Jadi akan tetap trim atau bisa jadi lebih parah akan terbalik atau next. Nah, untuk yang terakhir itu solusi untuk stabilitas yang lebih baik. Stabilitas di sini maksudnya adalah stabilitas dari kapal pengangkut liquid carbon dioxide. Jadi kelompok kami menemukan dua solusi yang mana sebenarnya prinsipnya sama, tetapi beda pendekatan. Untuk solusi yang pertama itu ada penggunaan 1 hingga 3 sekat pada ruang tangki, yaitu bevel, atau solusi kedua, yaitu perubahan dari 1 hingga 2 tangki besar menjadi tangki yang lebih kecil. Untuk solusi pertama itu penggunaan sekat pada tangki yang besar. Bevel pada tangki kapal tanker merupakan sekat-sekat untuk mengurai pergerakan cairan. Jadi fungsi dari sekat ini sendiri di dalam tangki untuk mengurangi efek free surface dalam tangki yang mana efek tersebut dapat mempengaruhi stabilitas kapal, terutama saat berlayar. Untuk contoh sekatnya bisa dilihat pada gambar. Next, itu ada. Jadi untuk menemukan kondisi atau sekat terbaik, kita mencoba dengan simulasi penggunaan sekat atau bevel. Simulasi ini dilakukan pada 4 kondisi, di mana kondisi pertama itu tangki terisi sebanyak 30% muatan atau liquid carbon dioxide. Yang kedua itu ada kondisi kedua, yaitu tangki terisi 50%. Yang ketiga, kondisi di mana terisi 70%. Dan yang terakhir, kondisi 4 terisi 90%. Dalam kondisi-kondisi ini, tangki di kapal ini juga dibagi menjadi 4 bagian atau 4 kondisi juga, di mana kondisi pertama kapal tanpa menggunakan sekat, yang kedua kapal menggunakan 1 sekat,
yang ketiga kapal menggunakan 2 sekat, dan yang terakhir kapal menggunakan 3 sekat. Dari 4 kondisi tangki kapal tersebut bisa dilihat, yang pertama nggak ada sekat, tidak ada sekat. Yang kedua ada penambahan 1 sekat, di mana sekat secara memanjang. Yang kedua itu ada penambahan 2 sekat, dan yang terakhir penambahan 3 sekat. Dari hasil simulasi penggunaan sekat didapatkan eh, hasil yaitu kurva GZ, yang mana bisa dilihat dari 4 kondisi pemuatan tangki dari 30%, 50%, 70%, dan 90%, dapat dilihat bahwa dengan penggunaan 3 sekat atau semakin banyak sekatnya, kondisi stabilitas kapal makin bagus. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan melihat kurva, di mana kurva pada tangki yang mempunyai sekat akan semakin tinggi, di mana semakin besar nilai GZ, maka stabilitas kapal akan semakin bagus. Nah, ini untuk analisis penggunaan sekatnya dari hasil simulasi tersebut. Tangki tanpa menggunakan fixed bevel atau sekat menunjukkan stabilitas rendah, terutama pada kapasitas pengisian rendah di bawah 30-50%. Free surface effect sangat dominan. Yang kedua, tangki dengan 1 sekat meningkatkan stabilitas secara signifikan, terutama pada kapasitas pengisian 70-90%. Namun pada kapasitas rendah, slowing masih terjadi. Tangki 2 sekat itu mengurangi slowing lebih jauh, memberikan stabilitas yang sangat baik pada kapasitas 50% hingga ke atas. Dan tangki terakhir, yaitu dengan 3 sekat atau fixed bevel, menyediakan stabilitas optimal di semua tingkat kapasitas tangki, terutama pada kapasitas rendah di mana slowing hampir seluruhnya dihilangkan. Nah, untuk solusi yang kedua itu ada penggunaan tangki yang lebih kecil. Ya, yang tadinya biasa kapal liquid karbon dioksida ini hanya terdiri dari 2 tangki, dia dapat diubah menjadi beberapa tangki yang lebih kecil untuk mengurangi efek slosing dan free surface effect. Hal ini membuat pergerakan cairan pada saat kapal sedang berlayar lebih terkendali sehingga stabilitasnya lebih meningkat atau lebih aman. Seperti gambar ini contoh kapal yang biasa ditemukan atau gambaran-gambaran kapal liquid carbon dioxide carrier. Nah, ini analisis penggunaan tangki yang lebih kecil tapi banyak. Seperti di gambar bisa dilihat, tangkinya dapat diubah menjadi sebanyak 8 tangki, yang dimana keuntungan dari perubahan tangki ini menjadi tangki yang lebih kecil yaitu mengurangi efek slosing dan free surface effect. Yang kedua itu ada distribusi berat lebih merata. Dan yang ketiga stabilitas kapal lebih naik karena pergerakan cairan lebih terkendali. Karena dari si fluida atau si liquid karbon dioksida ini tidak dapat ruang yang lebih besar karena tangkinya lebih kecil dari yang seharusnya. Kapal satu dan kapal dengan 1 atau 2 tangki besar lebih rentan terhadap slosing atau free surface effect yang menurunkan stabilitas. Penggunaan tangki yang lebih kecil dan banyak lebih efektif menjaga stabilitas kapal pengangkut liquid karbon dioksida. Ini gambarnya. Next, jadi dari 2 solusi tersebut kita dapat bandingkan nih ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, penggunaan sekat. Yang pertama itu kelebihannya ada pengurangan efek free surface. Yang kedua ada efisien dalam ruang dan biaya. Yang ketiga strukturnya lebih sederhana. Untuk solusi kedua yaitu dengan tangki yang kecil, kelebihannya yang pertama itu ada penghilang free surface effect, yang kedua stabilitas lebih baik, yang ketiga distribusi beban yang lebih baik juga. Nah, ini untuk kekurangannya. Yang penggunaan sekat yaitu efek free surface tidak sepenuhnya hilang, jadi masih ada. Akan tetapi lebih sedikit dibanding tidak memakai sekat. Yang kedua, resiko kerusakan pada struktur tangki. Untuk penggunaan tangki yang lebih kecil, kekurangannya terdiri dari biaya yang lebih mahal dan kompleksitas karena harus membuat lebih banyak tangki. Yang kedua, penggunaan ruang yang kurang efisien. Dan yang ketiga, perawatan yang lebih rumit dikarenakan kita harus
owner kapal harus memeriksa dan juga merawat tangki-tangki yang banyak dibandingkan beberapa tangki. Dibandingkan kapal yang memiliki tangki satu atau dua saja. Nah, ini untuk kesimpulan dari kelompok kita, pergeseran cairan dalam tangki yang sebagian terisi mengurangi stabilitas kapal. Dengan pemindahan pusat massa sehingga meningkatkan resiko kapal terbalik. Osilasi cairan dalam tangki akibat gaya eksternal dapat menyebabkan resonansi yang menghasilkan gerakan cairan hebat dan berdampak besar pada stabilitas kapal. Dengan sifat dinamis, bergantung pada frekuensi osilasi dan struktur tangki. Yang ketiga itu ada beberapa tangki kecil lebih unggul dalam hal stabilitas dibandingkan penggunaan fixed bevel atau sekat di tangki yang besar. Karena tangki kecil dapat sepenuhnya menghilangkan free surface effect, memberikan distribusi muatan yang lebih baik, dan meningkatkan keamanan. Dan yang terakhir, fixed bevel atau sekat lebih cocok jika efisiensi ruang dan biaya konstruksi menjadi prioritas. Namun, stabilitas kapal mungkin tidak sebaik jika dibandingkan dengan sistem penggunaan tangki yang lebih kecil. Periksa ini daftar pustaka yang kita gunakan selama pembuatan tugas komprehensif ini. Sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.